Halo, Assalamualaikum teman-teman The Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya keluarga. Ya, jadi hari ini gue kembali lagi berada di Glamor Auto Boutique dan gue sekarang berada di lantai 3. Dimana sekarang untuk di lantai 3 ini dikhususkan untuk kendaraan SUV. Dan apa yang akan gue review hari ini menurut gue sangat spesial. Apakah mobilnya? Ini dia, sebuah Nissan Patrol 2022. Ya, jadi Nissan Patrol yang di sebelah gua ini merupakan Nissan Patrol versi Australia dengan varian TIL, di mana varian TIL ini merupakan varian tertinggi dengan optionnya yang paling lengkap, teman-teman. Sementara kalau kita ngomong generasinya, ini merupakan generasi kelima, di mana generasi kelima itu sudah ada sejak 2010. Jadi lumayan juga selama 12 tahun Nissan belum berganti lagi generasi. Sementara kalau kita ngomong rivalnya yaitu Land Cruiser, dia udah hadir yang generasi terbarunya lagi yaitu Land Cruiser 300. Jadi boleh dibilang kalau yang Y62 ini merupakan rival utama dari Land Cruiser yang 200. Tapi menariknya kalau di Australia itu Y62 ini yang tahunnya muda ya seperti ini 2022 itu masih berani disandingkan atau dikomparasi dengan Land Cruiser 300. Dan yang cukup mengejutkannya, ternyata hasil dari komparasinya itu masih ada beberapa poin yang Nissan Patrol ini menang ketimbang Land Cruiser yang generasinya udah semestinya setelah ini. Nah, ngomongin tentang rivalitas teman-teman. Jadi Nissan Patrol dengan Toyota Land Cruiser itu sebenarnya boleh dibilang juga salah satu kompetitor yang abadi ya. Sebuah musuh bebuyutan yang emang udah lama terjadi. Dan kalau kita mundur sedikit ngomongin sejarahnya, antara Patrol dengan Land Cruiser itu juga keduanya hadir di tahun yang sama. Mereka sama-sama muncul tahun 1951 dan terus generasinya hingga sekarang itu saling baku hantam ya, mencoba menjadi yang terbaik di kelasnya. Tapi kalau kita ngomongin rivalitas antara keduanya, boleh dibilang sebenarnya yang paling terkenal atau paling diingat di era 90-an, di mana Patrol Y60 atau generasi ketiga bersama dengan Land Cruiser 80 atau yang mungkin kita lebih kenalnya VX ya. Jadi antara LC80 dengan Patrol Y60 itu boleh dibilang di negara luar sana itu persaingannya imbang dan emang masing-masing tuh ada fanatismenya sendiri ya orang-orangnya ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh milih antara dua itu, di luar sana tuh selalu aja perdebatannya nggak berhenti teman-teman. Tapi kalau emang di Indonesia, kita tahu Patrol itu secara populasi dan secara popularitasnya emang tidak seoke Land Cruiser. Tapi di satu sisi emang jarangnya itu ya atau langkanya itu menjadi satu nilai tersendiri. Tapi kalau misalnya di luar sana teman-teman, antara Patrol sama Land Cruiser masing-masing itu punya perdebatan atau plus minusnya sendiri. Mungkin kalau Land Cruiser itu lebih handal secara mesin, secara perawatan, hingga resale value-nya. Tapi kalau misalnya untuk Patrol, itu dia lebih unggul dari sisi kenyamanan, baik itu kita ngomongin suspensi, untuk handlingnya itu boleh dibilang bisa lebih unggul daripada Land Cruiser. Tapi balik lagi ya, itu kembali lagi ya kita emang lebih senengnya ke yang mana. Berikutnya kita akan ngebahas untuk eksterior. Jadi kalau kita ngomongin facelift di Nissan Patrol, dia sudah 2 kali mengalami facelift teman-teman. Dimana yang ada di sebelah gua tentunya ini adalah facelift yang terakhir yang dimulai di tahun 2020. Apa aja yang ngebedain? Pertama untuk grillnya. Jadi desain grill V-Motion-nya kini terlihat lebih elegan lagi. Jadi aksen yang ada bukan sporty, melainkan lebih ke arah elegan. Lebih ke arah kalem, karismatik. Tapi kalau kita ngomongin sporty,
menurut gue justru agak kurang terlihat di sini. Walaupun sebenarnya di Nissan Patrol yang sekarang itu ada versi Nismo-nya juga yang emang lebih ke arah sporty. Bukan hanya dari tampilannya aja, tapi secara performanya, walaupun dia menggunakan basic mesin yang sama, tapi outputnya jauh lebih besar. Berikutnya yang membedakan adalah untuk headlamp-nya. Headlamp-nya dia udah full LED dan bentuknya itu seperti C ya, seperti huruf C. Dan yang paling menarik atau yang uniknya, dia untuk DRL-nya itu dibilangnya bentuknya seperti bumerang atau bumerang shape. Jadi secara overall, sebenarnya dengan Nissan Terra yang versi facelift terakhir, itu kurang lebih sama. Cuma ini versi yang lebih besar dan agak sedikit membedakan yaitu pada bagian headlamp-nya. Sementara di bagian bawah, dia untuk fog light-nya juga sama LED dan desainnya kalau untuk varian yang TIL ini emang lebih elegan lagi karena dia dilengkapi dengan molding chrome di bagian bawahnya. Geser ke bagian samping, sebenarnya perbedaan antara yang versi facelift terakhir dengan yang sebelumnya itu boleh dibilang hampir nggak ada. Kecuali pada desain fin yang sekarang bentuknya sedikit berubah teman-teman. Tapi untuk di bagian samping ini, yang sebenarnya pengen gue sampein ke teman-teman adalah betapa sangat terlihatnya kalau Nissan Patrol 2022 ini sebenarnya dia emang ada di eranya Land Cruiser 200. Karena bentuk bodinya, karakternya benar-benar sama teman-teman. Mau kita ngomongin dari kembungnya, dari lekuk secara keseluruhannya, ya emang boleh dibilang ini adalah rival sejatinya Land Cruiser 200. Bukan Land Cruiser 300 yang memang bentuknya udah lebih pipi dan terlihat lebih kotak ketimbang Y62 atau Land Cruiser 200 yang lebih membulat. Sementara untuk bagian belakangnya, kalau dibandingkan dengan versi yang sebelum facelift terakhir ini, perbedaannya ada pada bagian tail light atau stop lamp-nya. Bentuknya kurang lebih hampir sama dengan depan, dia menggunakan bentuk yang dinamakan boomerang shape, dan untuk bohlamnya semuanya sudah LED teman-teman. Nah, kalau ngomongin perbandingan antara Land Cruiser 200 dengan Patrol Y62, kita ngomong belakangnya ya. Gue jujur untuk bagian belakang lebih suka yang ada di Patrol. Bentuknya terlihat lebih agresif ketimbang di Land Cruiser 200 yang buat gue pribadi itu bagian belakangnya yang agak sedikit kurang ya. Tapi ya balik lagi selera masing-masing. Cuma menurut gue bagian belakang yang ada di Patrol Y62 ini menurut gue emang jauh lebih sporty bahkan ketimbang dari bagian depannya teman-teman. Dan berikutnya, kalau kita ngomongin untuk ngebuka tailgate atau pintu belakangnya, dia modelnya itu nggak split seperti yang ada di Land Cruiser 200. Jadi kita coba buka di sini. Kalau varian yang TIL, dia udah ada power tailgate-nya dan ngebukanya hanya satu piece ke atas. Dan kalau gue coba duduk di sini, rasanya agak sedikit lebih tinggi ketimbang kalau duduk di bagian belakang LC200. Tapi kalau leganya sih kurang lebih sama teman-teman. Bangku baris ketiganya kalau dilipat juga rata. Dan sebenarnya sih kalau gua ngomongin secara spaciousnya ya, sejauh ini gue lihat dari sini, untuk Y62 dengan LC200 itu nggak terlalu terlihat berbeda. Tapi kalau dibandingkan dengan LC300, emang rasanya lebih luas ini ya. Emang sih dari bodinya aja udah kelihatan banget kalau misalnya emang secara kapasitasnya ini bisa sedikit lebih banyak ketimbang di Land Cruiser 300. Berikutnya kita akan ngebahas untuk suspensi teman-teman. Tapi kita mulai dulu dari ban dan juga velg. Pertama kalau kita ngomongin velg. Jadi velg di Patrol Y62 ini menggunakan velg dengan profil 18 inch. Dimana menurut gua kalau 18 inch ini dia itu masih cukup balance antara kebutuhan on-road maupun yang off-road. Kenapa? Karena dengan velg ring 18, pertama kita masih bisa dapet disc brake atau kita ngomongin rotornya ya, disknya yang ukuran cukup besar untuk mengakomodir ngeberhentiin SUV yang ukurannya sebesar gedung ini. Tapi di satu sisi, velg ring 18 masih memungkinkan kita untuk menggunakan ban yang profilnya tebal. Lebih tepatnya lebar 265, tinggi 70, dan kembali di
gabungkan ke velg ring 18-nya bawaan Y62. Sementara kalau buat suspensinya, ini yang menurut gue paling menarik. Dimana Patrol Y62 itu dia menggunakan suspensi independen baik di roda depan, itu udah biasa sih, dan juga di roda belakang. Jadi full independent, persisnya menggunakan model double wishbone. Jadi kelebihannya apa? Pastinya pertama kalau kita ngomongin kenyamanannya, udah lebih nyaman ketimbang dari SUV yang kebanyakan depannya udah independen, tapi belakangnya masih gardan solid. Selain itu kalau kita ngomongin untuk handling berkendaranya, itu jauh lebih presisi, jauh lebih oke lagi, dan overall kita bisa ngedaptin kualitas nyetir atau dikendarain yang lebih enak lagi dengan menggunakan full independent. Selain itu, yang menurut gue menarik, di Nissan menggunakan teknologi yang bernama Hydraulic Body Motion Control atau HBMC. Di mana HBMC dia mengatur hidrolik yang ada di keempat rodanya secara elektronik yang bisa membuat mobil ini handling dan kenyamanannya lebih optimal lagi. Baik kita ngomongin kecepatan rendah atau tinggi di on-road, maupun kita ngomongin di medan off-roadnya. Jadi dia bisa ngurangin yang namanya body roll kalau kita lagi manuver cepat di aspal, dan kalau pas lagi off-road, dia bisa membuat travel rodanya jauh lebih maksimal lagi, dan membuat kenyamanannya tetap baik seperti layaknya kita lagi nyetir di medan on-road. Jadi HBMC ini kalau di Toyota Land Cruiser, itu ibarat KDSS dan juga AHC. Jadi yang dikontrol adalah shock breaker dan juga sway bar atau stabilizer. Semuanya itu dikontrol, si mobil ngebaca ini medan on-road, medan off-road, ini kecepatan rendah, apa kecepatan pelan, sehingga kita bisa mendapatkan settingan yang optimal di berbagai jenis kecepatan dan medan yang berbeda. Itu yang menurut gue menarik. Selanjutnya kita akan ngebahas untuk mesin. Jadi Patrol Y62 yang ada di sebelah gua ini, dia menggunakan mesin terbesarnya yang ada di Patrol, yaitu VK56VD. Dia merupakan mesin V8 bensin dengan kapasitas 5,6 liter. Dan mesin ini merupakan mesin yang terbesar di kelasnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Land Cruiser 200 yang menggunakan mesin tertingginya, yaitu 3UR FE, mesin Patrol ini tetap sedikit lebih berada di atasnya. Jadi kalau untuk kita ngomongin tenaga, dia bisa menghasilkan sekitar 400 HP, sementara untuk torsinya dia bisa menghasilkan 560 Nm. Jadi keduanya angkanya lebih besar ketimbang mesin terbesarnya Toyota, yaitu 3UR, yang biasa bisa kita lihat nggak cuma di Land Cruiser 200 yang versi Timur Tengah atau Amerika, tapi yang ada juga di LX570. Jujur kalau ngomongin tenaga mesinnya, emang sebenarnya di berbagai model yang ada di Nissan ini, emang sebagian tuh lebih unggul ya. Kayak kita ngomong misalnya di kategori leather frame SUV yang ukuran medium. Itu antara Nissan Terra dengan Pajero Sport pun, outputnya tetap lebih besar yang ada di Nissan Terra. Dan untuk yang versi full size SUV-nya, ternyata juga Nissan lebih unggul secara output tenaganya. Cuma itu dia, kadang-kadang biasanya kan kita nggak terlalu butuh mesin yang lebih besar. Tapi beda ya kalau kayak market misalnya di Timur Tengah atau di Amerika, di mana power itu adalah sesuatu yang menjadi prioritas. Mungkin termasuk untuk gue sih ya. Jadi nggak sabar saya pengen nyoba. Setelah mungkin nanti di unit berikutnya yang ada di Glamour Auto Boutique ini hadir, kita akan coba untuk test drive. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wah, ini pertama kali ya teman-teman, gue coba duduk di dalam Patrol Y62 yang facelift terakhir. Dimana overall kalau gue ngelihat desain dashboard, terus juga untuk door trimnya dan bagian lainnya, ini emang nuansanya lebih ke arah elegan dan klasik. Bahkan lebih elegan ketimbang LC200 sekalipun. Kenapa? Karena pertama kalau gue lihat untuk wood panelnya, dia emang lebih banyak bidang yang ditutupi oleh wood panelnya. Dan motif wood panelnya juga emang terlihat buat gue lebih elegan ya, ketimbang motif wood panel yang ada di Land Cruiser 200. Tapi dari overall ngelihat seluruhnya yang elegan, kalau menurut gue yang sedikit agak kurang yaitu pada bagian steeringnya ya. Rasanya untuk setirnya
kayak modern sendiri gitu. Agak sedikit kurang yang namanya aksen wood panel gitu. Karena kalau kita lihat secara overallnya si wood panelnya ini lumayan banyak sampai ke samping, tapi kayaknya di setirnya nih kayak ketinggalan ya, belum dikasih wood panel. Tapi secara kalau gua ngerasain posisi duduknya, posisi kayak megang ke setirnya, gripnya, menurut gue sih agak sedikit lebih nyaman ketimbang LC200. Bahkan secara overall interiornya boleh diadunya sih sama LX570 ya, versi mewah dari LC200. Walaupun sebenarnya Nissan Patrol Y62 ini juga punya yang versi premiumnya, yaitu Infiniti QX80. Sebelum gue ngebahas untuk transmisi dan sistem 4-wheel drive-nya, gue pengen sekilas ngasih tauin dulu untuk fitur-fitur yang ada di bagian dalam. Pertama, dia dilengkapi dengan sunroof. Ini terdapat pada varian ini, yaitu varian TIL. Terus dia di konsol tengahnya juga dilengkapi dengan cool box. Ini juga sama seperti di LC200. Terus dia untuk joknya yang di bagian depan dilengkapi dengan fitur heater atau cooler. Jadi kalau kita mungkin di Jakarta lagi panas, gerah banget, bliket sampai ke bagian punggung, kita bisa nyalain AC yang akan keluar dari bagian belakang punggung kita. Kemudian untuk steeringnya, dia pengaturan baik untuk tiltnya maupun untuk teleskopiknya udah diatur secara elektronik. Ya mungkin kalau ini seperti sesuatu yang kayaknya udah harus ada ya kalau kita ngomongin SUV premium zaman sekarang. Selain itu, kalau untuk multimedia atau untuk audionya, dia head unitnya berukuran 8 inch dan mayoritas untuk tombolnya tetap tersedia dalam bentuk analog. Ini yang menurut gua juga menjadi satu hal yang boleh dibilang sebenarnya nyatu dengan aksen elegan atau klasik. Karena kalau kita udah banyak full panel kayak gini, tapi di satu sisi untuk pengaturan multimedianya itu full touchscreen, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kurang sama yang namanya kontak fisik ya. Jadi nggak ada feel-feel kayak zaman dulu kita mencet tombol-tombol analog seperti ini. Nah, kalau ngomongin speakernya, jadi di Patrol Y62 sekarang ini dia udah menggunakan premium audio keluaran dari Bose dengan speaker berjumlah 13. Lanjut lagi teman-teman, jadi kayak gue bilang tadi, karena ini mobil sebenarnya adalah mobil yang udah lahir dari tahun 2010, untuk audionya pun kita masih ngelihat adanya port ya atau slot untuk kita nyetel CD. Ya mungkin kalaupun emang kita nggak ada stok CD-nya, sekarang udah makin susah hitungannya, tapi dengan adanya port CD ini tetap bisa ngeliatin sebuah audio yang klasik. Ya walaupun klasiknya bukan klasik 90-an ya, tapi klasik 2000-an. Selanjutnya kalau kita ngomongin untuk fitur safety aktifnya, jadi Patrol sekarang ini juga udah dilengkapi dengan Nissan Intelligent Mobility. Jadi itu seperti Honda Sensing kalau di mobil Honda atau Toyota Safety Sense untuk di mobil Toyota. Jadi pertama kayak kita ngomong dari mulai intelligence emergency braking, terus juga intelligence lane departure warning, sampai intelligence around view monitor, di mana spion bagian tengahnya ini juga berfungsi sebagai LCD yang bisa melihat ke segala arah. Itu semuanya sudah ada di Patrol yang versi facelift terakhir ini. Dan yang paling menarik buat gua, kalau kita ngomongin drivetrain atau untuk bagian transmisi. Jadi pertama dia transmisinya itu menggunakan automatic 7 speed. Sementara untuk 4-wheel drive systemnya, dia itu cukup unik teman-teman. Karena kita tahu biasanya pilihannya antara 2H, 4H, dan 4L. Tapi di sini dia ada pilihan auto, 4H, dan juga 4L. Dimana auto ini, mobil ini dengan sendirinya akan menyesuaikan medan ini yang lagi dilewatin, apa pakai 4H atau pakai 4L, itu dia yang akan menentukan. Jadi mungkin buat kita yang mungkin nggak terlalu terbiasa, tahu kapan harus pakai 4L, kapan harus pakai 4H, kita bisa menggunakan di mode auto ini. Sementara di bagian tengahnya, dia ada terrain mode-nya, jadi pilihan sand atau untuk on-road, untuk snow, dan juga untuk rock.
kita tinggal nyesuaiin ya teman-teman. Untuk di bagian kirinya dia ada hill descent control yang ngebantu kita saat turunan curam sedang off-road misalnya supaya nggak ngegloyor. Di bagian bawahnya ada mode untuk mematikan traction control. Sementara yang sebelah kanan, dan ini menurut gua penting banget kalau kita yang suka off-road, dia ada rear differential lock-nya. Jadi ada locker belakang. Yang mana menurut gua itu sangat menambah kesaktian saat kita off-road. Sementara teman-teman, kalau gua duduk di baris keduanya, yang gua rasain untuk legroom dan juga headroomnya, dia sedikit lebih lega ketimbang LC200. Dan itu pun juga berlaku untuk duduk di baris ketiganya. Jadi overallnya itu lebih spacious, walaupun kalau kita ngomongin untuk fitur yang ada di baris kedua ini kurang lebih sama dengan di LC200. Kayak misalnya adanya LCD di headrest yang ada di depan kita. Tapi emang kalau gue lihat teman-teman, untuk di bagian joknya ini agak terasa sedikit plain secara motif atau stitchingnya ya. Nggak terlalu memperlihatkan jok yang elegan, tapi lebih ke arah sebuah jok yang sporty. Dengan perforated leather di bagian tengahnya seperti ini, dan stitchingnya yang boleh dibilang agak sedikit plain di bagian atasnya. Jadi nggak terlalu matching menurut gua dengan aksen klasik dari wood panelnya. Walaupun untuk duduknya, ini sih nyaman banget sih. Ini enak banget. Kebayang sih buat dipakai keluar kota yang jaraknya jauh. Di sini cukup nyaman atau mestinya sangat nyaman. Dan sedikit pastinya gue bisa konfirmasi lebih nyaman ketimbang Land Cruiser 200. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review singkatnya kali ini. Seperti gue bilang tadi, begitu nanti unit yang bisa ready untuk test drive-nya hadir, pastinya kita akan melakukan pengetesan. Ya, jadi sebelum gue tutup, secara overall yang gue bisa lihat dari Nissan Patrol Y62 facelift terakhir ini, Nissan ternyata masih cukup confident ya, masih cukup pede untuk menyandingkan dengan Land Cruiser 300. Walaupun sebenarnya Y62 ini rival utamanya adalah LC200. Bukan 300. Tapi kembali lagi dengan beberapa poinnya yang ternyata masih bisa ngunggulin LC300, rasanya di beberapa negara di luar memang wajar kalau dia nggak kalah pamor ya dengan Land Cruiser 300. Ya, semoga bisa bermanfaat video ini, dan jika mungkin teman-teman ada yang pengen tahu lebih detail tentang Patrol ini, baik harga ataupun spesifikasinya, kalian bisa kontak ke nomor dan juga sosial media dari Glamour Auto Boutique. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.